Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep orang, tempat, dan lingkungan mengenai pengembangan studi sosial untuk anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tema utama dalam studi sosial gitu kan. Biasanya itu akan fokus ke konsep geografi gitu ya. Jadi ada bumi sebagai tempat kita tinggal. Jadi kita mengajarkan kepada anak karakteristik fisik dan pengaruh terhadap manusia gitu ya dari konsep bumi dan tempat tinggal tersebut. Kemudian mengarahi ke arah dan lokasi gitu ya, pengembangan rasa orientasi dan pemahaman spesial untuk arah dan lokasi ini. Begitupun tentang hubungan dalam tempat. Hubungan dalam tempat ini biasanya itu kita berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi dengan manusia dengan lingkungan itu biasanya akan mengarah ke bagaimana interaksi terhadap manusia dengan tempatnya, bagaimana interaksi manusia dengan orang-orang lain yang ada di sekitar lokasi. Untuk interaksi spesial itu biasanya lebih ke pola pergerakan gitu ya, pola pergerakan apa yang bisa dilakukan oleh manusia di sekitar lingkungan geografinya. Untuk bumi sebagai tempat tinggal itu biasanya berhubungan dengan karakteristik fisik gitu ya. Jadi anak belajar tentang alam, tentang air, tentang iklim, tanah, terus tentang vegetasi alami, kehidupan hewan, gitu kan. Pokoknya mengenai karakter-karakter yang ada di lingkungan. Terus ada lagi yang berhubungan dengan pengaruh manusia, gitu ya. Kita memahami tentang gagasan, terus tindakan manusia terhadap lingkungan yang merawat bumi. Untuk pengembangan konsep di anak gitu ya mengenai konsep arah itu direntang sesuai dengan usia gitu ya. Jadi untuk usia 4 tahun gitu kan anak-anak memiliki rasa intuitif ruang terus mampu membangun representasi ruang gitu kan. Di usia sekolah dasar di mana anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang arah dan orientasi dalam ruang gitu. Untuk usia 11 sampai 12 tahun itu anak-anak mengembangkan rasa arah yang lengkap dan pemahaman spasial yang lebih matang. Untuk pengalaman ruang gitu kan untuk anak berkebutuhan khusus itu biasanya ada sifatnya adaptasi aktivitas, menggunakan alat bantu, menggunakan lingkungan inklusif ya. Untuk konsep jarak dan pengukuran itu ada pengalaman informasi bisa melalui permainan maupun aktivitas sehari-hari anak. Terus pengembangan kosakata gitu kan itu biasanya berhubungan dengan tinggi, rendah, jauh, dekat, dalam, lebar gitu kan. Terus konservasi besaran gitu kan memahami bahwa besaran tetap sama meskipun bentuknya berubah. Mengukur formal gitu kan biasanya untuk alat ukur yang menggunakan lembar-lembar formal gitu kan. Untuk memperkenalkan peta dan global itu bisa bersifat representasi, di mana peta adalah gambar kecil dari tempat yang jauh lebih besar dari pandangan mata, gitu kan. Terus simbol, gitu kan, simbol itu bisa berbentuk peta, gitu kan. Dan orientasi itu bisa membantu dalam bentuk memahami lokasi dan arah. Untuk survei pemahaman anak itu tentang peta itu bisa kita gunakan alat tunjuk peta, kita ajukan pertanyaan mengenai apa yang ada di dalam peta, fungsinya, kebermanfaatannya apa itu kan, bisa eksplorasi elemen-elemen yang ada berbentuk garis, warna, simbol gitu kan, terus kita melakukan analisis jawaban terhadap apa yang sudah dilakukan mengenai orientasi peta tersebut. Pengalaman peta untuk anak usia dini itu untuk usia 3 sampai 4 tahun biasanya berbentuk bermain dengan peta gambar kecil di area bermain dramatis gitu kan. Terus menggunakan mainan roda, mobil, truk dengan peta yang sederhana. Usia 5 tahun ke atas itu membuat peta sekolah dan kamar sendiri gitu kan, menggunakan peta saat membangun dengan balok, menemukan lokasi rumah dan tempat penting di peta atau global. Kita akan melihat hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau yang pertama itu dari konsep kesadaran lingkungan. Jadi kita memahami lingkungan di sekitar. Gitu kan. Yang kedua itu bersifat interaksi. Kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan alam. Kemudian kita berhubungan dengan adaptasi. Mempelajari bagaimana cara manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Terus yang keempat itu bersifat modifikasi, mengenali cara manusia mengubah lingkungan. Terus pelestarian itu adalah penting bagi keseimbangan alam.
Nah, kita akan lihat dari segi aktivitas pengenalan lingkungan. Kita bisa melakukan eksplorasi lingkungan sekolah, gitu ya, dengan mengamati, berdiskusi, memegang langsung, mempraktekkan langsung apa yang ada di lingkungan sekolah. Proyek kecil itu bisa berupa mengajarkan anak tentang pertumbuhan tanaman, tentang merawat binatang, gitu kan, terus tentang apa bentuk-bentuk yang ada di alam, gitu kan, secara langsung kita ajarkan untuk proyek kebun kecil kita, gitu kan. Untuk permainan klasifikasi itu di mana kita bisa menggunakan objek, kita bisa menggunakan makhluk hidup ataupun benda mati untuk permainan konsep klasifikasi. Nah, untuk pengenalan tanah dan air itu bersifat eksplorasi sensori gitu ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk bermain, mengeksperimen dengan pasir, air, tanah gitu kan untuk memahami sifat-sifatnya. Untuk percobaan sederhana itu melakukan percobaan seperti menuangkan air ke dalam wadah, membentuk, terus bagaimana konsep volume, konsep bentuk, konsep menyesuaikan ruangan gitu ya. Terus observasi lingkungan itu dengan cara mengamati, terus lakukan permukaan tanah gitu kan, apakah sama di sekolah, di rumah gitu kan, terus kita lakukan diskusi kepada anak. Untuk merawat bumi gitu kan kita bisa melalui 4 tahapan melalui kesadaran lingkungan yang pertama. Dengan melalui kesadaran lingkungan kita ajarkan konsep penting sekali merawat lingkungan alam. Untuk observasi kita bisa menggunakan mengamati, terus mengalami kejadian bagaimana yang terjadi di alam, bagaimana kita merawatnya gitu kan. Terus saling ketergantungan, menyadari hubungan antar manusia itu saling ketergantungan, baik bumi maupun manusia itu saling memiliki ketergantungan. Untuk apresiasi estetika itu memberikan penghargaan keindahan lingkungan alamnya. Pengembangan keterampilan observasi itu bersifat eksplorasi bebas gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk menjelajahi lingkungan gitu kan secara mandiri. Kemudian panduan observasi mengajarkan anak itu cara mengamati dengan semua inderanya gitu kan. Untuk dokumentasi mendorong anak untuk mencatat atau menggambar hasil pengamatan anak. Untuk diskusi kelompok itu membahas bersama hasil pengalaman untuk memperdalam pemahaman anak secara lebih kompleks kembali. Untuk konsep saling ketergantungan itu bisa bersifat ekosistem, terus ada siklus hidup gitu ya, terus ada juga rantai makanan. Untuk mengembangkan kesadaran estetika itu lingkungan kelas, ada apresiasi alam, ada eksplorasi seni. Dan kita akan melihat untuk konsep pengembangan kesadaran sosial. Yang pertama itu dari segi pemahaman diri gitu ya. Kita mengenali peran dan tanggung jawab individu. Kita membuat kesadaran komunitas, memahami peran dan masyarakat lokal. Terus tanggung jawab lingkungan, menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Ada lagi aksi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Untuk aktivitas pengembangan kesadaran sosial, kita bisa menggunakan proyek daur ulang. Kita bisa menggunakan kunjungan komunitas. Kita juga bisa menggunakan pelestarian lingkungan. Untuk konsep directionality itu biasanya kita bisa menggunakan lateralitas gitu ya, memahami konsep kiri kanan pada tubuh sendiri, memahami proyek ruang gitu kan, memahami literasi dalam ruang objektif, terus koordinat ruang gitu kan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang gitu kan. Orientasi terarah itu bisa berhubungan dengan orientasi diri dalam satu ruang gitu kan. Perkembangan pemahaman ruang itu bisa kita pilih di usia 1 sampai 2 bulan, di mana bayi mulai menjelajahi ruang secara visual dan sentuhan. Kemudian 2 tahun anak mengkonstruksi representasi ruang terikat dengan rasa diri dan aktivitas motorik. Untuk usia sekolah itu pengembangan konsep ruang melalui pengalaman langsung. Untuk awal remaja itu memahami ruang dan keterarahan ruang ya dalam pencapaiannya. Aktivitas pengembangan konsep jarak itu juga pengukuran informal, menggunakan langkah kaki dan rentang tangan untuk mengukur jarak, terus menggunakan pemetaan sederhana, membuat peta sederhana ruang kelas atau taman bermain. Untuk perbandingan jarak itu bisa menggunakan berbagai macam objek gitu ya. Untuk perkenalan peta kepada anak juga sama, mulai dari yang familiar dulu, terus kita menggunakan simbol sederhana, menggunakan aktivitas interaktif, dan menggunakan hubungan dengan pengalaman yang anak.
Untuk interaksi spasial dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berbentuk sistem transportasi. Kita menggunakan jenis-jenis kendaraan gitu ya. Terus kita menggunakan distribusi makanan, biasanya kita langsung memberikan pelajaran, makan itu di atas meja gitu kan. Makan itu bisa kita dapatkan gitu kan di supermarket, di mana bahan-bahan di supermarket itu sebelumnya berasal dari pabrik, berasal dari petani gitu kan, berasal dari kebun gitu kan. Komunitas jarak jauh itu juga sama, kita memperlihatkan jarak-jarak yang harus kita ajarkan kepada anak, bisa menggunakan konsep jauh dan dekat. Untuk aktivitas pemahaman interaksi spasial itu bisa bermain plot nomor gitu ya. Nanti mengenai nomor yang jauh nomor berapa, yang dekat nomor berapa gitu kan. Untuk peta keluarga juga sama, kita bisa buat peta keluarga, asal usul keluarga, terus bagaimana sila-sila dalam keluarga, kita juga bisa seperti itu. Untuk aktivitas proyek komunikasi itu bisa kita menggunakan pesan ya, pesan, terus kita bisa menggunakan konsep komunikasi antar jarak. Memahami wilayah fisik itu juga kita bisa menggunakan identifikasi wilayah sebagai karakteristik wilayah tempat tinggal. Terus kita menggunakan eksplorasi komunitas sebagai area dalam berkomunikasi. Terus kita bisa membandingkan wilayah gitu kan, membandingkan wilayah yang berbeda dalam komunitas. Lanjut ke analisis perubahan, biasanya itu perubahan sepanjang waktu. Untuk mengenalkan kawasan budaya, setidaknya kita bisa paham bahwa bahasa itu mengenalkan kata-kata yang menjadi perumpamaan dalam bahasa di budaya tersebut. Begitupun seninya, gitu kan. Begitupun alat musiknya, begitupun dengan alat permainan yang digunakan. Untuk aktivitas pengenalan kawasan budaya itu bisa menggunakan kunjungan museum ya secara langsung, bisa melalui cerita rakyat, bisa melalui festival budaya atau perayaan-perayaan di hari-hari besar kebudayaan, terus menggunakan proyek kuliner gitu kan. Untuk pendekatan pembelajaran geografi juga bisa menggunakan pengalaman langsung, pembelajaran aktif, integrasi multidisiplin gitu kan, terus ada teknologi pendukung. Untuk evaluasi pemahaman geografi anak kita bisa menggunakan observasi. Jadi kita mengamati gitu kan interaksi yang dilakukan oleh anak, kemudian kita melakukan telah observasinya. Untuk proyek juga gitu, kita membuat, kita merancang, kita melaksanakan apa yang telah kita rancang di konsep geografi. Begitupun dengan konsep diskusi, melakukan diskusi antar kelompok gitu kan, melakukan diskusi antar beberapa anak juga bisa. Untuk portofolio juga sama, kita mengumpulkan beberapa hasil karya anak. Nah, untuk pengembangan studi sosial anak ini yang perlu kita ketahui bahwa konsep orang, tempat, lingkungan dalam segi hal geografi itu merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Jadi ada pendekatan yang berfokus pada pengalaman langsung nih. Jadi pembelajarannya aktif, pembelajaran menghargai terhadap keragaman dalam membantu anak mengembangkan pemahaman yang kuat tentang dunia sekitar anak gitu kan. Jadi nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran, menggunakan evaluasi, itu membangun fondasi-fondasi berhubungan dengan geografi dan kesadaran sosial untuk anak memahami bahwa konsep sejarah itu sangat bermanfaat dan berkaitan terhadap lingkungan anak. Demikianlah topik kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.